Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku yang saya banggakan, khususnya para Marine Superintendent dan pihak-pihak yang terkait. Kali ini berjumpa kembali bersama Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Kawan-kawan semua, logam itu bisa mengalami keretakan, entah itu logam lambung kapal, logam struktur kapal, logam kampuhlas ya, kampuhlas. Nah, logam kampuhlas, logam struktur dan logam lambung kapal ini bisa jadi mengalami keretakan ya. Maka seorang marine superintendent dapat menguji keretakan tersebut dengan menggunakan yang namanya depenetrant test atau DPT ya, depenetrant test. Sebenarnya ada lagi namanya tes namanya MPT atau magnetic particle test. Magnet. Kali ini saya akan berbagi perihal yang namanya DPT atau depenetrant test ya. Gunanya itu apa? Untuk mendeteksi adanya keretakan yang mungkin tidak terlihat dengan mata kepala, tidak bisa dilihat dengan mata kita langsung dari mata kita, tapi menggunakan satu sarana namanya penetran yang bisa masuk ke dalam dan tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, namun bisa berpotensi menjadi titik kelemahan dari struktur. Keretakan itu, cracking yang kecil bisa menjadi potensi kerusakan atau kelemahan struktur kapal. Entah lambung kapal, entah struktur internal, entah itu kampuhlas, pasti bisa menjadi titik lemah daripada uh, konstruksi kapal. Kawan-kawan semua, berbicara tentang depenetrant atau depenetrant test ini, itu digunakan untuk mendeteksi kawan-kawan semua di permukaan lambung ya. Permukaan lambung yang terbuka ya, permukaan lambung yang terbuka, bukan di dalamnya permukaan lambung. Yang sebagai contoh yang paling nyata saja, setiap perbaikan kapal, sambungan daripada plat atau kampuhlas ini perlu kita uji ya. Kawan-kawan semua, untuk itu saya hari ini akan memberikan sharing tentang depenetran test atau DPT, metodenya kayak apa ya, metode daripada pengujiannya kayak apa. Perlu diketahui bahwa prinsip kerja daripada depenetran atau DPT ini digunakan untuk mendeteksi retakan yang ada di permukaan logam ya, permukaan logam. Prosedur melibatkan antara lain satu, kita logam itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Tidak bisa logam dalam kondisi yang kotor, kita lakukan depenetran. Area yang akan diperiksa harus dibersihkan secara menyeluruh ya. Tidak asal-asalan cara memeriksanya, harus menyeluruh permukaan yang akan kita uji ya, dengan menghilangkan kotoran-kotoran atau kontaminan-kontaminan yang lain, minyak-minyak dan lain sebagainya harus kita bersihkan ya. Kemudian setelah itu bersih semua, langsung kita aplikasikan penetran ya. Kita langsung aplikasikan penetran. Penetran itu cairan ya. Penetran itu berbasis
warna, ada warnanya, ada pewarnanya, ya, yang kita aplikasikan, kita oleskan secara merata pada permukaan. Katakan kita sekarang berbicara tentang kamuflas ya, pada permukaan kamuflas yang telah dibersihkan tadi ya. Warna penetran memang banyak ya. Penetran itu ada warna merah, ada putih, juga ada warna hijau ya. Nah, waktu daripada aplikasi penetran ya, waktu uji daripada DPT ini, penetran tersebut dibiarkan apa namanya meresap ya, dibiarkan meresap ke dalam logam yang mengalami keretakan atau retakan. Temponya ya tempo tertentu ya. Waktunya harus cukup ya, waktunya cukup. Kemudian aplikasi developer. Jadi ada penetran, ada developer yang memunculkan. Developer juga bahan kimia diterapkan untuk menarik penetran yang masih tersisa ke permukaan ya. Jadi misalnya ini lubang retakan ya, maka keretakan tersebut akhirnya muncul dari permukaan ya, permukaan dari logam ya. Itu namanya menggunakan developer yang menarik ya, menarik penetran yang masih tersisa ke permukaan logam dengan menghasilkan warna yang kontras. Biasanya menghasilkan warna kontras. Warna kontras. Yang biasanya yang lebih berbeda dengan warna penetrannya ya. Untuk memudahkan retakan itu bisa terdeteksi ya. Nah, kemudian setelah itu bisa keluar daripada retakan tadi, maka kita lakukan inspeksi ya. Kalau tadi tidak bisa dengan mata kepala, dengan adanya penetran dan developer ini akhirnya bisa keluar dari permukaan. Permukaan tersebut diperiksa ya, tentunya lakukan dengan secara cermat, melihat adanya jejak warna ya yang menunjukkan lokasi retakan atau kelemahan daripada permukaan tersebut. Ya, DPT ini mempunyai banyak kelebihan ya. Salah satunya kelebihannya yaitu sensitif terhadap keretakan yang kecil yang terletak di permukaan ya. Dan permukaan yang sulit dijangkau. Kadang-kadang permukaan yang sulit dijangkau dengan menggunakan pengujian MPI ya, MPT ya. Permukaan yang sulit dijangkau biasanya kita menggunakan di penetran test ya. Apa kelebihan kedua? Kelebihan kedua itu tidak memerlukan peralatan yang mahal, yang kompleks. Cukup dibersihkan, kemudian kita labur dengan apa namanya penetran, aplikasikan dan kita berikan developer akhirnya muncul ya. Lalu apa keterbatasan daripada depenetran ini? Itu hanya efektif untuk mendeteksi keretakan yang terbuka dan pada permukaan saja. Kalau retak di dalam logam, sulit untuk dilakukan pendeteksian. Dan tidak efektif untuk keretakan yang tertutup, yang terletak di dalam logam, di dalam bagian eh, kamuflas ya, tidak cocok gitu. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan semua uji daripada katakan struktur kapal, lambung kapal atau kamuflas atau internal, pokoknya struktur logam di kapal bisa diuji keretakannya dengan menggunakan uji penetrasi atau bahasa Inggrisnya kita kenal depenetran atau
Demikian sharing singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.